warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 1C tingkat 1 akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan hitung jenis cairan otak. Selamat menyaksikan. Diawali dengan datangnya pasien ke laboratorium untuk pemeriksaan pada cairan otak. Selanjutnya, seorang ATLM menyapa pasien dan juga melakukan pengecekan identitas pasien kembali sebelum dilakukannya pemeriksaan laboratorium. Sebelum dilakukannya pemeriksaan laboratorium, tidak lupa mengenakan APD. Pada sampel warna, didapatkan warna yang jernih, dan bau pada sampel cairan otak ini tidak berbau. Selanjutnya, dilakukan uji pH pada sampel menggunakan kertas pH. pH yang dihasilkan adalah 7. Untuk pemeriksaan mikroskopis, hitung jenis sel leukosit, buatlah apusan dari cairan otak yang sudah disentrifuge dan diambil sedimennya untuk diwarnai dengan pewarnaan Giemsa untuk penilaian jenis sel leukosit, yaitu sel PMN dan sel MN dengan normalnya adalah 60-70%. Pada pemeriksaan mikroskopis, pertama-tama mencari lapang pandang terlebih dahulu. Selanjutnya, pindahkan pembesaran 100 kali. Untuk menghitung jenis sel leukosit juga tidak lupa menggunakan oil imersi terlebih dahulu. Pada interpretasi hasil, pada sampel cairan otak, warna dan kejernihan didapatkan jernih dengan normal tidak berwarna atau jernih. Dan untuk bakuan didapatkan pada sampel tidak adanya bakuan dengan normal, tidak terdapat bakuan. Dan pada pH didapatkan pada sampel pH 7 dengan normal pH 7. Dan untuk BJ didapatkan pada sampel 1008 dengan normal 1003 hingga 1008. Dan untuk hitung jenis sel leukosit ditemukan sel PMN sebanyak 1 dengan normal 4 hingga 5 sel per mm kubik. Pemeriksaan LCS adalah suatu prosedur medis yang digunakan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas cairan pada otak. Pemeriksaan LCS meliputi beberapa bagian seperti pemeriksaan makroskopis, mikroskopis seperti hitung jenis leukosit, pemeriksaan kimia, dan juga pemeriksaan mikrobiologi. Hitung jenis leukosit pada pemeriksaan LCS adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan jenis sel leukosit dalam cairan otak. Pemeriksaan LCS dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit seperti meningitis, perdarahan subrakonoid, tumor, dan juga keganasan. Hasil pemeriksaan LCS digunakan untuk mendiagnosis dan menentukan tindakan medis yang diperlukan. Tujuan pemeriksaan LCS untuk mengetahui cairan LCS secara makroskopik meliputi warna, kejernihan, bekuan, pH, dan berat jenis, dan makroskopis untuk mengetahui jumlah sel dan jenis sel dalam LCS. Untuk nilai normal hasil PMN dan MN yaitu 60-70%. Dengan membagikan jumlah sel dibagi 100 dan dikalikan 100, maka dihasilkan jumlah sel dari perhitungan jenis sel leukosit pada sampel cairan otak. Apabila hasil pemeriksaan LCS positif, harus dilakukannya tindakan pengawasan tekanan cairan otak. Yang pertama, tekanan cairan otak harus diawasi untuk mencegah peningkatan tekanan yang dapat menyebabkan komplikasi. Yang kedua, pengobatan antibiotik. Antibiotik harus diberikan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Yang ketiga, pengawasan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis harus dilakukan untuk mengetahui perubahan struktur otak.
penyebab pemeriksaannya ada psikofisik. Pemeriksaan psikofisik harus dilakukan untuk mengetahui perubahan fungsi fisik dan psikologis. Jumlah sel leukosit akan meningkat pada proses inflamasi. Perhitungan jumlah sel harus dilakukan segera dan tidak boleh lebih dari 30 menit setelah fungsi lumbal. Penundaan pemeriksaan akan menyebabkan sel mengalami lisis, pembekuan, serta pembentukan fibrin yang akan mempengaruhi hasil perhitungan sel. Leukositosis ringan 5 hingga 20 sel per mm kubik adalah keadaan abnormal namun tidak spesifik.